Waalaikumsalam. Baik. Ya, gimana anak-anak? Sudah siap menghadapi pelajaran yang tidak lah? Siap, Bu. Oke ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu nih. Amai Hidayatul Amal hadir? Hadir. Oke, hadir. Maskur? Hadir. Ada nggak Maskur? Maskur? Nggak ada, Bu, izin. Oh, izin ya. Hibatul Maula? Izin, Bu, sakit. Izin apa sakit nih? Izin sakit. Izin sakit. Endang Hidayati? Hadirah. Oke, Ari Remaja? Apa, Bu? Hamsin? Lagi ke toilet, Bu. Iskandar? Hadir. Dindin? Tanpa Tidur. keterangan. Oke, apa ya berarti ya? Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kalian mempelajari akidah halal itu untuk apa. Nah, di sini di bab ini Ibu ingin nantinya kalian bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan peduli. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Nah, di bab ini juga Ibu ingin kalian nantinya mengidentifikasi malaikat serta memahami tugas-tugas malaikat. Nah, nanti kalian begitu Ibu sudah menjelaskan, kalian harus mampu menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Berikut juga sifat-sifat malaikat. Langsung saja ya, kita masuk ke materinya. Materi iman kepada malaikat Allah. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar belum apa itu malaikat? Sudah, Bu, tapi nggak tahu kayak apa. Iya, karena malaikat itu terbuat dari cahaya tapi tidak bisa kelihatan seperti itu ya. Jadi meskipun malaikat tidak terlihat, kita wajib mengimaninya sebagai umat Muslim. Muslim. Berarti kalau cahaya lampu malaikat dong, Bu. Oh, enggak gitu juga. Itu mah cahaya-cahaya buatan manusia. Kalau ini Matahari, cahaya. saya matahari. Kalau cahaya matahari sih, Bu. Iya, tapi cahaya matahari juga bukan disebut malaikat. Karena kalau cahaya matahari hanya bertugas untuk menyinari alam dunia. Kalau misalnya cahaya yang dimaksud cahaya itu berarti malaikat yang diciptakannya dari cahaya. Tugas-tugasnya bukan menyinari dunia, tapi ada. Mau tahu tugas-tugasnya? Mau. Check it out, kita masuk ke pelajaran. Pengertian iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah itu berarti mengimani dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat-malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan tunduk patuh kepadanya. Nih, kalau misalnya manusia disuruh mau sholat, kalian mau sholat aja sampai akhir kiamat, mau nggak kayak gitu kalau manusia? Nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau yang namanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Misalnya nih, ada malaikat yang diperintah untuk sujud, kamu sujud, beliau akan sujud aja sampai kiamat sebelum Allah bilang sudah bangun, baru bangun. Seperti itu malaikat, tidak memiliki nafsu, juga tidak menyukai yang namanya kebau-bauan. Jadi kalau misalnya malaikat itu harus yang lingkungan sekitar kita itu yang wangi-wangi gitu, biar mendatangkan malaikat, biar malaikatnya juga nyaman gitu kan. Kita di setiap kiri kanan kita itu pasti ada malaikat ya. Nah, kita harus berpakaian yang wangi-wangi biar malaikatnya nyaman berada di samping kita. Ya,
tugasnya mencabut nyawa. Setiap manusia yang sudah mendekati ajalnya atau sudah menempuh ajalnya itu dicabut nyawanya oleh malaikat apa? Malaikat Israil. Kalian udah capek ya? Iya, Bu. Ya, bentar lagi ya istirahatnya. Yang kelima dan keenam yaitu malaikat munkar dan nakir. Tugasnya menanya dalam kubur. Saat kalian mati, kita semua manusia mati, saat memasuki alam kubur, alam barzah, kita kan akan ditanya man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Ya, seperti itu kan. Apa itu artinya, Bu? Kita nggak bisa, Bu, nggak ngerti. Ya, makanya sekarang dikasih kisi-kisi. Nanti kalian dijawab pertanyaannya itu gampang. Emang udah tahu kisi-kisinya, Bu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man dinuka, apa agamamu? Man dinuka, apa agamamu? Dan lain sebagainya. Tapi itu semua akan terjawab oleh amal perbuatan kita. Tidak bisa kita dari sekarang dihafalkan. Oh, nanti pas meninggal kan bakal tanya man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Berarti sekarang dihafalin dong. Enggak gitu caranya, tapi amal-amal kita lah yang akan menjawabnya. Seperti nanti kan kita juga akan dihisab. Tangan kita mencuri, apa tangan kita pernah apa, mulut kita berbuat apa, gitu kan. Nanti yang ditanya tuh mulut, tangan itu semuanya akan diborgol. Yang akan menjawab itu semuanya adalah amal-amal perbuatan kita, semuanya akan menjelaskan. Selanjutnya yaitu malaikat rakib dan Hati. tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Nah, kalian hati-hati. Setiap kalian ini melakukan sesuatu apapun, kalian ingat bahwa di kiri dan kanan kalian itu ada yang mencatat dan ada Allah tentunya yang mengawasi kalian ya. Jika kita ini berbuat keburukan, kita yang lagi, ya Allah, benar nggak ini? Aku berbuat seperti ini. Di sini ada malaikat dan juga di dalam sel engkau. Dan disitulah ketika kita ingat Allah, ketika kita ingat bahwa ada malaikat yang selalu menjaga kita, kita di situ akan takut dan menjauhi keburukan, begitu ya. Dan kita diharuskan untuk selalu berbuat baik. Jika kita selalu berbuat baik, insya Allah Allah lah yang akan membalas dan juga Allah yang akan mempermudah urusan dunia dan akhirat kita. Ketika kita dihisab, amal baik kita lah yang akan menjelaskan semuanya. Selanjutnya yaitu malaikat nakir, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir yaitu malaikat ridwan menjaga pintu
banget Bu. Iya, bukan ibu nulisnya di papan tulis, bukan di dalam kepala kita. Tapi kan kalian udah ingat. Tanya berarti sayang. Lu pintar kan mana? Malu Bu. Bawa ke sini, gak usah malu. Dibalik layar aja. Lagi mental lagi. Apa, Bu? Nah, kalian sebutin nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Malaikat apa pertama? Satu Jibril, dua Mikail, tiga Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, tugas-tugasnya malaikat Jibril tugasnya Menyampaikan wahyu, malaikat Israfil, malaikat Mikail, membagikan rezeki, malaikat Israfil, Meniup trompet. malaikat Israel, mencabut nyawa, selanjutnya Bukan nakir. Iya. Nanya di dalam kubur. Raqib Raqib Atid, penjaga amal baik dan buruk. Malik Ridwan. Menjaga pintu neraka dan pintu surga. Iya benar, sudah beres. Selamat kalian kembali ke tempatnya masing-masing dan habis ini kalian istirahat. Di situ, tadi karena kalian sudah menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, berarti sudah memasuki apa namanya tadi evaluasi ataupun penilaian untuk kalian. Itu tuh ibu sudah mengetes kalian, kalian paham tidaknya terhadap materi pelajaran ini. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Oke, benar ya. Cukup sekian dari ibu. Nanti di rumah kalian tetap dibaca-baca, dipelajari, karena di pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi kembali ya. Cukup sekian.